Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana Komisi Kejaksaan menanggapi larangan terdakwa mengenakan atribut keagamaan di ruang sidang yang tidak dikenakan sebelumnya? Kami sudah terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Barita Simanjuntak. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Mbak Fitri. Salam Pak sehat. Barita, bagaimana sebetulnya Komisi Kejaksaan menanggapi larangan terdakwa mengenakan atribut keagamaan di ruang sidang yang sebelumnya tidak dikenakan? Ya, yang pertama tentu kita melihat dalam upaya penegakan hukum, setiap respon dari masyarakat, respon publik, respon tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum itu. Nah, dalam kaitan itulah kita juga melihat bahwa Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung, melihat ada reaksi publik terhadap pemakaian yang disebut tadi atribut tertentu dalam proses persidangan yang dirasa kurang sewajarnya karena dikaitkan dengan hal-hal yang di luar fokus penegakan hukum. Nah, itu tentu harus dievaluasi. Itulah sebabnya Jaksa Agung mengeluarkan himbauan agar jajaran aparat kejaksaan tidak mengkondisikan hal-hal seperti ini. Sudahlah, kita gunakan cara-cara yang wajar, yang ada ketentuan SOP dan pedomannya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, Pak Barita, tertib, dan berkepastian. Itu mengenai SOP dan aturan, apakah sebetulnya penggunaan atribut ataupun atribut keagamaan di ruang sidang ini sudah ada aturannya atau belum? Dan kenapa kemudian baru sekarang diaturnya? Ya, tentu itu ada di dalam peraturan Mahkamah Agung ya, yang antara lain saya sebutkan bahwa wajib tersangka itu berpakaian sopan dan memperhatikan kearifan lokal. Namun tentu seperti tadi disampaikan, yang mengatur jalannya persidangan itu adalah hakim. Tapi yang membawa terdakwa itu ke ruang persidangan adalah jaksa. Nah, oleh sebab itulah maka peranan jaksa sangat diharapkan agar bisa melihat penegakan hukum itu secara arif ya, sehingga tidak dibuat-buat, tidak terkesan tampil beda, tetapi ini lebih dalam arti penegakan hukum yang profesional, sehingga terhindar dari opini atau pandangan-pandangan yang tidak produktif bagi penegakan hukum. Suara-suara publik, suara tokoh-tokoh masyarakat tentu harus diperhatikan. Ya, kenapa baru saat ini kita melihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Jaksa Agung itu adalah jawaban terhadap wawancara dalam sebuah podcast ya. Sehingga sebenarnya sekian lama itu telah menjadi bagian dari evaluasi, sebab Jaksa Agung kan sebagai pengendali penuntutan berkewajiban melakukan monitoring sama dengan komisi. Pak Barita. Itu sudah ada selama ini reaksinya, tapi baru muncul sekarang karena diangkat dalam sebuah wawancara dan itu saya kira sangat relevan. Kami mendukung setiap upaya menegakkan ketertiban dan kewajaran dalam penegakan hukum, Mbak Fitri. Pak Barita, memang di satu sisi imbauan mengenai larangan ini kemudian diapresiasi oleh banyak orang agar kemudian tidak memberikan citra buruk bagi agama seperti itu. Tapi memang apakah seorang jaksa agung bisa kemudian membuat kebijakan untuk melarang terdakwa memakai atribut keagamaan tertentu di ruang sidang? Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan hak setiap orang untuk berpakaian ataupun memakai atribut keagamaan di ruang sidang? Ya, tentu saja tadi saya katakan ketentuannya ada dalam peraturan Mahkamah Agung bahwa dalam persidangan berpakaian sopan ya, memakai alas penutup kaki, jadi tidak boleh pakai sendal. Nah, namun dalam prakteknya yang menghadirkan terdakwa itu ke persidangan adalah jaksa. Jadi agar jangan secara internal Jaksa Agung mengingatkan jangan sampai oknum atau petugas kejaksaan mengkondisikan hal-hal yang tidak wajar tadi sehingga terbentuk opini yang tidak produktif bagi penegakan hukum. Sehingga jangan sampai dengan digunakannya atribut tertentu itu mengundang reaksi yang tidak relevan dalam penegakan hukum. Itu yang dihindari. Sebab kejaksaan juga berkewajiban untuk menjamin terlaksananya sidang peradilan itu yang profesional dan proporsional. Jadi berkaitan dengan hak daripada terdakwa itu memang ada diatur berpakaian sopan dengan memperhatikan kearifan lokal. Tapi reaksi publik ini kan juga adalah bagian dari respon masyarakat yang harus didengar. Dan jaksa punya kepentingan besar untuk menjaga itu. Untuk menjaga agar proses persidangannya
berjalan dengan fair, tidak ada opini atau pandangan-pandangan di luar penegakan hukum yang murni dalam konteks sidang peradilan. Itu yang Oke. dijaga. Sehingga Baik, hukum artinya kita Komisi bisa Kejaksaan berjalan dengan mendukung. dinamis dan sejuk. Oke, artinya Komisi Kejaksaan mendukung kebijakan Jaksa Agung untuk melarang terdakwa menggunakan atribut keagamaan tertentu di ruang sidang. Ini menurut Anda larangan seperti ini harus kemudian jelas diatur atau sifatnya cukup berupa himbauan atau seperti apa, Pak Barita? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari evaluasi internal yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam kepada jajarannya. Dengan memperhatikan tadi ada pandangan opini, tokoh-tokoh agama juga menganjurkan agar pakaian terdakwa di persidangan itu menggunakan pakaian khusus. Jadi tidak dikonotasikan pada pakaian-pakaian identitas tertentu. Kemudian digunakan busana yang sopan. Saya kira itu prinsip-prinsip yang harus dijaga ya oleh kejaksaan, sebab kejaksaan punya tanggung jawab menghadirkan terdakwa ke persidangan. Dan oleh sebab itulah maka pedoman untuk menghadirkan itu dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung itu tentu harus dijaga. Jadi jangan dikondisikan menggunakan cara-cara atau berpakaian tertentu yang mengundang reaksi publik atau menciderai keluhuran ya kehidupan sosial keagamaan. Ini yang harus dijaga. Jaksa itu harus mengendalikan pandangan masyarakat agar penegakan hukum kita bisa sejuk dan dinamis, Mbak Fitri. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Bapak Barita Simanjuntak telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.